1. Sumber air baku. Air masuk melalui pump atau pompa transfer. Hal yang perlu diperhatikan, tarik pipa ke dalam sumber air. Sebaiknya sumber air dengan kondisi lebih tinggi dari pompa. Segera matikan pompa bila air baku mengalami kekosongan. Terlihat pipa sumber air baku masuk. Penggunaan pipa PVC dengan ukuran setengah inci, pompa bekerja secara otomatis. Pompa transfer telah dilengkapi dengan pressure control sehingga bekerja secara otomatis bila ada tekanan berlebih, maka pompa secara otomatis akan mati. 2. Air siap diproses oleh media filter 1. Setelah air masuk, air siap diproses dengan keluar didorong oleh pompa pendorong menuju filter pertama. 1. Carbon activated. Masa pakai, penggantian media 9-12 bulan. Bila dilakukan pengoperasian secara terus-menerus, kondisi ini bisa lebih lambat atau cepat, sangat tergantung pada kondisi air. Fungsinya, menyaring kotoran dengan besaran lebih besar dari 50 mikron, menyaring atau mengurangi tingkat kekeruhan dalam air, menyaring atau mengurangi kadar besi dalam air, carbon activated, menyaring bau, warna, dan organik. Cara pengoperasiannya, posisi 3-way valve dengan keadaan backwash atau hanya untuk pertama kali penggunaan atau pengoperasian, lakukan hingga kondisi air dalam keadaan sama dengan air baku pada umumnya. Pada pertama kali pengoperasian dilakukan selama 20-30 menit. Putar valve ke posisi rinse. Untuk melakukan pembilasan, biasanya air berangsur akan menjadi lebih bening, cukup dilakukan 1-2 menit saja. Lalu putar kembali ke dalam posisi backwash. Lakukan berulang-ulang hingga air menjadi bening. Lakukan proses filter air hingga telah dalam kondisi sama dengan air baku. 3. Air siap diproses oleh media filter 2. Setelah pembersihan atau pencucian selesai pada filter 1, maka air siap proses menuju filter 2. Cation Exchange Resin. Fungsinya sebagai softener menghilangkan kesadahan atau hardness kapur dalam air. Cara pengoperasiannya, resi pada awal pengoperasiannya dalam keadaan sudah aktif cukup dilakukan backwash, fast rinsing, dan in-serve sebagai fungsi filter. Pada saat filter mulai tidak aktif, maka softener tersebut harus dilakukan regenerasi atau pengaktifan kembali. Merupakan proses pengaktifan cation exchange resin di mana dilakukan pada saat mulai jenuh. Untuk regenerasi rutin, secara umum dilakukan setiap 2 minggu sekali. Proses kerjanya, isi brain tank dengan NaCl atau garam sebanyak 1 kg, isi brain tank dengan air dengan memutar valve ke posisi brain refill. Setelah penuh, putar posisi valve ke arah regeneration, maka air pada tangki garam akan tersedot secara perlahan. Lakukan proses ini hingga air dalam tangki garam habis, dan setelah air habis, lakukan hal berikut ini. Putar valve ke posisi backwash, lakukan hal ini hingga air tidak asin lagi, lalu lanjutkan ke tahap berikut. Putar valve ke posisi fast rinse. Cek hingga air masuk, yang berarti TDS air keluar. Setelah dilakukan pengecekan, maka valve siap diputar ke arah in-serve untuk proses filter. 4. Air siap diproses menuju filter mikrofiltrasi yang terdiri dari 3 bagian. Pada proses ini, air akan melalui filter. Cartridge 1, sedimen 5 mikron dengan ukuran 20 inch. Fungsinya berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran lebih besar dari 5 mikron. Spesifikasi produk, cartridge dengan ukuran 20 inci, daya saring 5, 3, dan 1 mikrometer. Masa penggantian atau pengisian ulang, pada umumnya 4 minggu hingga 8 minggu. Pada semua filter cartridge, umumnya untuk pemeriksaan masa penggantian dengan cara buka filter cartridge yang akan diperiksa, lihat lingkaran dalam filter, apakah sudah ada kotoran masuk, dan sudah tidak berwarna putih lagi. Bila sudah tidak putih atau sudah ada kotoran yang menembus lapisan dalam, lakukan penggantian media. 5. Proses air masuk menuju ultrafiltrasi 0,01 mikron. Proses produksi ultrafiltrasi 0,01 mikron
Pressure operasi pada posisi 2,5 bar. Peningkatan pada pressure berarti terjadi pemampatan atau penyumbatan sehingga harus dilakukan backwash. Proses flushing dilakukan setiap produksi 2000 liter atau minimal 2 jam sekali. Proses rinse atau bilas dilakukan setelah proses backwash. Pastikan air dalam kondisi sudah bening. Bypass valve. Bypass bila terjadi penyumbatan ultrafiltrasi. Dapat dilakukan bypass langsung ke mesin RO setelah melalui proses ultrafiltrasi air, seharusnya dalam kondisi aman dari sebagian bakteri dan virus, memiliki tingkat kebeningan yang sudah baik, air yang sebenarnya sudah siap dikonsumsi secara fisika dan kimia, namun tinggal proses sterilisasi saja. Low pressure switch atau LPS, switch control sebagai indikator bahwa pompa RO cukup mendapatkan suplai air. Pada umumnya berada sebelum masuk ke filter tahap pertama atau tahap kedua, berfungsi untuk memutuskan arus listrik pompa jika tidak ada air masuk atau tekanan air cukup rendah. Ini berarti bila air yang masuk ke mesin tidak cukup kuat, maka secara otomatis pompa akan berhenti dan akan berfungsi kembali jika air yang masuk ke dalam mesin atau tekanan air meningkat. Bila tidak mendapat suplai air cukup, maka pompa booster RO akan mati. Setelah melalui proses pre-treatment dan ultrafiltrasi, seharusnya dalam kondisi memiliki tingkat kebeningan yang sudah baik. Air yang sebenarnya sudah siap dikonsumsi secara fisika dan kimia, namun tinggal proses sterilisasi saja. Kondisi masa penggantian filter. Flow air masuk lebih kecil dari flow air keluar. Periksa filter cartridge apakah sudah mulai tersumbat. Kondisi normal, flow air masuk lebih besar dari flow air keluar. 6. Pompa booster reverse osmosis. Fungsinya sangat penting sebagai pompa pendorong untuk menuju membran pada reverse osmosis system. Pompa ini harus dalam kondisi menyala pada saat proses pemurnian air. Terdiri dari 2 pompa bertekanan dengan kekuatan masing-masing 48 VDC2. Dalam keadaan darurat, keadaan tidak hidup satu. Terjadi kerusakan pada salah satu pompa, maka pompa dapat bekerja secara independen. 7. Air siap menuju reverse osmosis system. Setelah dari booster pump air langsung menuju membran reverse osmosis. Sistem reverse osmosis adalah tahap filtrasi atau penyaringan yang utama dalam sistem ini, di mana sistem ini menyaring hingga 92 hingga 96% polutan-polutan yang berbahaya dalam air, sehingga menghasilkan air yang murni 99,9% bebas cemaran bakteriologi dan cemaran kimia. Sistem ini dirancang yang terdiri dari 3 unit membran yang bekerja secara paralel. Jenis membran TFC membran, mereknya CSM LP atau 100 GPD atau Pentair 100 GPD. Masa penggantian 6 bulan hingga 1,5 tahun tergantung pemakaian. Indikator penggantian, hasil air produksi mulai mengecil sehingga mengganggu produktivitas konsumsi air. Selang berwarna biru menunjukkan air buangan dari sistem RO ini. Karena membran yang digunakan memiliki kerapatan yang tinggi, maka setiap milimeter air yang dikonsumsi akan ada air yang terbuang yang tidak bisa dikonsumsi. Biasanya 1 hasil banding 2 buang atau 3 buang. Air buangan ini tidak bisa dikonsumsi atau juga dijadikan sebagai air baku karena akan mempercepat terjadi penyumbatan pada membran RO. 8. Air keluar dari membran reverse osmosis system. Membran atau operating pressure, tekanan pompa mendorong atau menekan membran reverse osmosis dengan CSM membran LP atau 100 GPD atau Pentair 100 GPD beroperasi secara normal pada 60-90 PSI. Hindari pengoperasian melebihi. Flow air hasil, menghitung arus air hasil untuk setiap menit dalam liter dan dalam galon, yaitu sekitar 3,78 liter. Ideal pada 1 liter per menit dengan keramik. 9. Tangki air hasil atau pressure tank. Tangki penyimpanan air 8 PSI, fungsi alat ini menampung dan menyimpan air minum RO, mengalirkan air minum RO secara cepat dalam waktu terbatas pada saat diperlukan sampai cadangan air dalam tangki habis. 10. High pressure switch. Switch ini umumnya diletakkan sesudah membran pada saluran air besi yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik pompa jika tekanan air cukup tinggi.
Ini berarti jika keran air minum RO ditutup atau pengisian tangki sudah penuh, maka tekanan air pada saluran air bersih membran menjadi tinggi sehingga pompa akan berhenti bekerja. Pompa akan berfungsi kembali jika tekanan air menurun. Off pada 38 PSI dan on pada 32 PSI. 11. Pose filter. Tahap 8. Pose karbon, tabung kecil berwarna putih melintang secara horizontal di samping membran. Mengembalikan rasa agar air yang dikonsumsi lebih segar, biasanya akan meningkatkan pH air untuk membuat zat-zat kimia yang ada di dalam air kaporit atau klorin, netralisir rasa, bau, trikolometana dengan tingkat lebih baik. Juga menyaring partikel lebih besar dari 10 mikron. Umur filter 6 hingga 12 bulan tergantung dari kondisi air yang disaring. Pemasangan terbalik akan mengurangi manfaat filter. Tahap 9, keramik filter atau tabung kecil berwarna bening melintang secara horizontal di samping pose karbon. Filter ini adalah filter cadangan yang hanya digunakan bila ultraviolet mengalami masalah karena fungsi filter ini hampir sama dengan sistem UV, yaitu menahan bakteri atau virus. Dalam keadaan normal, filter ini dapat dibiarkan kosong. Filter yang merupakan antibakterial dengan pori 0,9 mikro absolut akan menjadikan air yang dikonsumsi lebih aman, terbebas dari cemaran-cemaran berbahaya. Walaupun air RO sudah menjamin keamanannya, maka dengan keramik filter ini merupakan pengaman tahap kedua. Filter ini juga sebagai protektor bila dalam praktiknya UV mengalami kerusakan atau mati, sehingga fungsi filter keramik ini sangat strategis dan penting. Karena filter ini bias, menjamin keamanan konsumsi dari cemaran-cemaran bakteri dan virus. Tipe Candle Ceramic Filter, merek Dalton, buatan England atau Inggris, masa penggantian 6-12 bulan, perawatan bila air telah kecil, kemungkinan terjadi penyumbatan karena keramik filter ini bisa dibersihkan dengan cara menyikat menggunakan sikat gigi. 12. Sterilisasi unit merupakan unit sterilisasi dengan kemampuan 2 GPM atau 7 liter per menit. Unit sterilisasi ini harus selalu dalam kondisi hidup agar kualitas air selalu terbebas dari virus dan bakteri. Aktifkan terus UV pada saat jam kerja. Gunakan setelah aktif dalam 5 menit. Pengisian air hanya diizinkan setelah UV dihidupkan setidaknya 5 menit sebelumnya. Ini digunakan agar lombang sinar UV bekerja dengan sempurna terlebih dahulu. Masa penggantian atau pengisian ulang pada umumnya 12 hingga 15 bulan pengoperasian. Perhatian, pada saat bergerak disarankan mencabut lampu UV agar tidak rusak atau pecah. Menghidupkan UV dalam kondisi genset telah hidup dengan stabil. Untuk pertama kali, ultrafiltrasi harus dalam kondisi terbuka. Pada saat instalasi pertama ini, diperlukan membuang pengawet-pengawet atau sterilisasi filtrasi kimia yang ada di dalam media ini, sehingga dilakukan pembuangan sampai airnya menjadi bersih. Dan setelah itu dilakukan penutupan. Penutupan dan pembukaan ini dilakukan setiap 2000 produksi selama 5 menit. Proses mikrofiltrasi dimulai dari proses 5 mikron, 3 mikron, dan 1 mikron. 5 mikron adalah dilakukan untuk filter kedua dan filter ketiga. Dalam kondisi normal, valve ini harus dalam kondisi tertutup. Dalam keadaan emergensi atau di mana ultrafiltrasi mengalami penyumbatan sehingga air tidak mengalir ke pompa booster, maka dapat dilakukan bypass. Bypass ini dilakukan dalam kondisi emergensi atau darurat karena dalam jangka panjang akan membuat membran cepat tersumbat. Atau dijadikan air sumber sebagai air baku karena akan merusak membran. Dilarang pula menyumbat atau dilarang memasukkan kembali air buangan atau limbah RO untuk disaring kembali atau tidak dipergunakan cukup lama atau lebih dari 2 kali 24 jam, maka buanglah air di dalam tangki dan diproduksi selama 20 menit, baru dapat dikonsumsi.